Perkenalkan Lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Semakin pendek chat dia ke kamu, semakin panjanglah chat dia ke orang lain. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalir film bergenre horror drama yang berjudul Life Changer tahun 2018. Mengisahkan tentang seorang manusia yang bisa berubah wujud menjadi orang lain dan telah hidup selama berpuluh-puluh tahun dengan berpindah-pindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Dia terpaksa membunuh banyak orang demi bisa bertahan hidup, sampai akhirnya hidupnya pun berubah ketika bertemu dengan seorang wanita. Seperti apakah kengerian film satu ini? Langsung kita ke request salam dari dulurku Satria Baja Hitam. Ya oke Cak, titip salam buat Divia Mailinda orang Ponorogo. Semoga kamu sehat selalu dan dipermudah untuk segala hal. Aku sayang kamu Divia. Love. Bisa biasa aja nggak Anda nih Lur? Divia dipikirin aja nggak kayaknya Anda. Monggo saya cahakan. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Emily yang terbangun di samping seonggok mayat persis seperti dirinya sendiri. Emily pun mengamati bercak darah di dadanya dan juga luka sayatan di perut kanannya. Mana telanjang bulat lagi Mbak Emily ini Lur, sensor dulu biar kalian nggak muncrat ya kan. Emily pun memutilisa mayat yang tadi di sebelahnya, lalu dimasukkan ke dalam plastik, membersihkan sisa-sisa darah yang tercecer, membakar mayat tersebut, lalu mengubur tulang belulang yang tersisa ke dalam tanah di kandang yang terletak di sebuah peternakan. Dan inilah pengubah hidup. And it's lonely. Vision that only true love can. Sebelum dilanjut, aku jelasin dulu sebentar ya Lur ya, biar ente-ente ini paham. Jadi sebenarnya si Emily ini adalah salah satu korban dari seorang mbah-mbah bernama Drew. Entah sudah menjadi korban yang keberapa si Emily ini Lur. Drew memiliki kemampuan shapeshifter atau berubah wujud menjadi orang lain, di mana dia ini wajib kudu mengambil tubuh orang lain untuk bertahan hidup. Dulu saat Drew masih muda, satu tubuh manusia bisa dia gunakan selama bertahun-tahun lamanya. Namun sekarang tubuh barunya jauh lebih cepat membusuk dan hanya bisa bertahan selama 6 jam saja. Itu artinya Drew terpaksa menjadi seorang psikopat dan terus mencari korban-korban berikutnya sebelum 6 jam berlalu agar dia tidak membusuk dan mati. Drew juga bisa mendapatkan semua memori yang dimiliki korbannya saat itu. Seperti Drew yang sekarang mengetahui siapakah Emily, di mana rumahnya, pacarnya, Mava, Miva, dan apa saja yang terjadi di kehidupannya. Dengan kata lain, Drew akan mengkopi seluruh tubuhnya, termasuk semua memori serta kebiasaannya. Drew terbiasa menghilangkan jejak korban-korbannya dengan cara yang sama seperti tadi dan juga dikubur di tempat yang sama pula. Itulah kenapa selama bertahun-tahun kepolisian menganggap korban-korban tersebut hanya sebagai kasus orang hilang karena jasadnya tidak pernah ditemukan. Setelah selesai membereskan mayat Emily, Drew pun pergi ke kediaman pacar Emily yang sebut saja dia Paijo, sambil nyetel musik dan nyebat rokok kelobot. Tak lama kemudian Paijo pun datang dan begitu marah karena Emily tidak ada kabar selama 3 hari. Lalu Paijo pun akan menelpon polisi untuk mengabarkan jika Emily akhirnya pulang, karena sebelumnya dia sudah meminta kepolisian untuk mencarinya. Untuk melindungi identitasnya sebagai Emily, Drew pun berusaha membujuk Paijo agar tidak menelpon polisi. Namun karena Paijo akan tetap menelpon, dengan terpaksa Drew pun akhirnya membunuh Paijo. Looking for you. I was worried. I'm them. I live as them. Hey, what are you doing? Stop that. Gone for 3 days. Emily, not even a text. Setelah mayat Paijo dimasukkan ke plastik, Drew pun melanjutkan hari-harinya sebagai Emily seperti biasa, mulai dari bikin sarapan Indomie sampai sikat gigi. Drew juga sudah biasa melihat badan semelehoinya Emily, karena sekarang dia menggunakan pikiran wanita itu, dan dia sudah berulang-ulang kali berganti-ganti tubuh manusia. Karena sudah hampir 6 jam berlalu sejak dia memakai badan Emily, bercak-bercak tanda membusuk pun muncul di sekujur tubuhnya, dan itu artinya Drew harus segera mencari korban lagi sebelum kondisinya semakin parah. Tak lama kemudian Drew didatangi oleh detektif Freddy yang ingin berbicara dengan Paijo.
karena Pak Ijo tidak ada kabar dan seharusnya melapor jika cememeunya Emily sudah kembali. Mau nggak mau, Drew pun mempersilahkannya masuk dan menyiapkan kopi ABC Special Mix agar Freddy tidak mencurigainya. Setelah itu ketika Freddy menanyakan kemanakah Emily pergi selama ini, Drew pun hanya terdiam dan langsung mencekram kedua pergelangan tangan Freddy. Hi, I'm Detective Ransom. Ya, hanya dengan menyentuh kedua tangannya seluruh tubuh Freddy pun mengering dan kini Drew sudah berubah menjadi wujud Freddy. Karena sekarang Drew berada di komplek perumahan dan jarak ke peternakan tempat dia biasa mengubur korbannya cukup jauh, Drew pun hanya mengambil gigi Freddy yang sudah dihancurkannya, lalu mengguyurnya dengan bensin dan membakar seluruh rumah tersebut untuk menghilangkan jejak. Sempat ada kurir COD yang mengirimkan paket, namun Drew hanya mengambilnya dan buru-buru kabur dari sana. Man, you gotta pay for that. Your house is on fire. Usut punya usut, Drew bisa menghambat pembusukan tubuhnya dengan meminum obat penghilang rasa sakit dan antibiotik. Tapi jika berada dalam keadaan terdesak, Drew bisa mempercepat pembusukan tubuhnya dengan cara menghirup kokain. Seperti saat ini lur, karena Freddy harus segera melapor ke kantornya dan sekarang dia sudah dicari oleh rekan-rekan polisinya karena tidak kunjung memberi kabar. Selain itu, kemampuan Drew untuk mengambil tubuh baru bisa bekerja secara maksimal ketika dirinya hampir membusuk. Maka dari itu Drew meminta kokain ke kenalan intelnya yang bekerja sebagai pengedar narkoboy dan langsung mengonsumsinya di mobil. You have no right to search and seizure, Maya. I thought we were friends. Quiet moments, thoughts always turn to. Karena telah hidup cukup lama dengan rutinitas yang begitu-begitu aja, yaitu pindah dari satu orang ke orang yang lain, Drew sudah merasa bosan dan begitu menginginkan kasih sayang dari orang lain. Sebenarnya dia jatuh hati dengan seorang wanita bernama Julia yang sering nongkrong di suatu bar. Setelah menghirup kokainnya, Drew pun pergi ke bar untuk menemui Julia dan sempat papasan dengan seorang pria berjenggot yaitu Robert yang baru saja beranjak dari kursi di samping Julia. Sebagai Freddy, Drew pun memesankan minuman kesukaan Julia dan pastinya Drew sudah mengerti banyak hal yang disukai oleh Julia karena sudah sering bertemu dengannya. Drew juga tidak kesulitan mencari topik pembicaraan meskipun bagi Julia itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Freddy alias Drew. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan saking asiknya jelas mereka pun akan beraselole di belakang bar. Tapi yang terjadi, For me? Alright, how did you know I drink gin? Psychic, I guess. And what makes you more than just But something tells me I'm Freddy. Julia? Rid of disclosure, everyone call Detective Ransom. Run. tiba-tiba Drew merasakan nyeri tak tertahankan di perutnya dan dia pun langsung mengusir Julia pergi dari sana. Meskipun Drew dapat berpindah-pindah tubuh, dia tidak memiliki kekuatan penyembuhan otomatis kayak Deadpool atau Wolverine lur. Drew harus menyembuhkan luka atau penyakit yang sedang dia alami seperti manusia biasa karena dia akan terus merasakannya meskipun berpindah tubuh. Seperti luka sayatan perut di awal film yang kembali dia rasakan. Injuries don't follow me till now. Perlahan-lahan tubuh Drew pun mulai membusuk, apalagi tadi dia sempat mengonsumsi kokain yang mempercepat kerusakan sel tubuhnya. Dan sekarang Drew harus segera mencari korban selanjutnya. Sambil menahan sakitnya, Drew menghampiri seorang pria dan wanita yang sedang ngobrol di dalam mobil, yaitu dokter gigi bernama Sam dan wanita tersebut bernama Rachel. Rahel aja lah biar gampang ngomongnya. Karena sangat membutuhkan tubuh baru, Drew pun menunjukkan lencana polisinya, lalu mengusir Rahel dan mengambil tubuh Sam. Sorry. Setelah membereskan jasad Sam, Drew pun OTW ke rumah pria tersebut dan disambit oleh istrinya Mary yang terlihat marah karena Sam pulang larut malam tanpa memberi kabar. Pagi harinya Drew kaget dan tidak sengaja berkata kasar karena dibangunkan oleh putrinya Sam. Selain itu, Drew juga menolak sarapan di rumah dengan alasan akan terlambat bekerja. Dan sesampainya di klinik, Drew bertemu dengan Rahel yang ternyata adalah resepsionis di sana. Dari ingatan Sam, Drew pun tahu jika sebenarnya Sam naksir dengan Rahel. Namun Rahel menolak karena mereka hanya berteman. Lagi pula Sam sudah menikah dan punya anak.
Drew juga memiliki skill dokter giginya Sam Lur, dan hari itu dengan lancarnya Drew mengobati pasiennya. Di lain sisi, Drew yang ingin sedikit lebih lama tinggal di tubuh Sam akhirnya mengonsumsi obat penenang yang ada di kliniknya. You're my boss and my friend. Good morning, Dr. Richardson. Don't you worry. This isn't the first time I've been. Ketika istirahat makan mie gacoan, Drew pun terkejut melihat Julia yang lewat di depan kaca. Gak pakai lama, Drew buru-buru naik ke gokar dan meminta mbak-mbak driver mengejar mobil Julia. Karena Drew sedang mencari tahu alamat baru Julia yang sudah pindah kira-kira 1 tahun yang lalu. Tapi mbak supir yang curiga pun menolak karena dia menganggap Drew akan berniat jahat. Follow that woman's car. Yeah, I'm not gonna do that. That's suspicious as. Sepulangnya ke rumah, Drew pun makan malam bersama keluarga Sam yang terlihat sangat harmonis. Namun itu semua membuatnya teringat dengan keluarganya di masa lampau yang hanya tinggal kenangan. Dan satu-satunya pengingat Drew dengan keluarganya adalah sebuah kelereng berwarna silver yang selalu dia pegang setiap gabut. Malam itu Drew pun pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya begitu saja. Lagi-lagi ke bar tempat biasa Julia nongki. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan kemarin Julia sempat melihat Sam yang membawa Rahel ke sana. Setelah itu mereka pun mulai membahas tentang keluarga masing-masing. Seperti Drew alias Sam yang keluarganya sangat harmonis, tapi dia merasa bosan dan ingin menikmati waktu sendiri. Julia pun mengatakan jika perasaan tersebut pasti akan cepat hilang, karena dulu Julia juga mengalaminya ketika anak dan suaminya yang bernama Richard masih bersamanya. Putra Julia meninggal dunia di umurnya yang ke-3 tahun karena batuk kronis. Dan tak lama kemudian Richard pun pergi meninggalkannya begitu saja. Maka dari itu Julia menyarankan agar Drew terus bersama keluarganya selagi masih utuh. Setelah itu obrolan mereka berlanjut ke topik apakah menjadi orang baik ada gunanya di dalam dunia ini. Lalu Drew pun terkejut mendengar Julia yang mengatakan bahwa orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan hal buruk juga. Namun yang terpenting adalah jangan sampai kita melakukan hal buruk ke diri kita sendiri. My little boy, Taylor, he died a few years ago. And then I woke up, he was just gone. It was like he just vanished. The important thing is to make sure you are not the bad thing yourself. Karena tubuhnya mulai membusuk, Drew tidak mungkin pulang ke rumah Sam dan akhirnya menginap di Ohio. Drew pun langsung menghirup kokainnya untuk mempercepat proses pembusukan dan dia menelpon Rahel agar datang ke sana dengan alasan sedang bersedih karena baru diusir oleh istrinya Mary. Sesampainya Rahel di depan pintu kamar, dia mengaku terpaksa datang ke sana karena sudah larut malam dan mengancam akan segera pergi jika Sam berani melakukan hal yang tidak-tidak. Lagi pula Rahel bela-belain datang ke sana karena dia ingin membicarakan tentang kenaikan gaji. Akan tetapi saat masuk ke dalam, Rahel melihat kamar begitu gelap dan Sam hanya meringkuk di kasurnya. Lalu, yang terjadi. Before I come in, honestly, I'm not super comfortable with this. Where the hell is the light switch? Sam? Karena saat itu tubuhnya sudah lumayan busuk, Drew pun merasakan sakit yang lebih dari biasanya ketika sedang mengambil tubuh Rahel. Lalu seperti biasa, Drew memasukkan potongan-potongan mayat Rahel ke dalam plastik, membakarnya dan menguburkannya di dalam kandang. Akan tetapi kali ini aksinya dicurigai oleh mbah-mbah tetangga di sana yang sempat melihat kepulan asap saat Drew membakar mayat. Drew pun akhirnya nekat kabur begitu saja dari kandang kembali ke mobil tanpa menggubris mbah-mbah tersebut. Dari sana Rahel pun segera pergi ke klinik tempat dia bekerja dan mengambil banyak obat penenang untuk memperlambat pembusukan tubuhnya. Lalu sesampainya di rumah, ternyata pacar Rahel yaitu Tommy sedang tidak ada di sana. Setelah itu Drew memilih baju yang menurutnya paling bagus untuk menemui Julia di dalam bar. Akan tetapi ternyata gerak-gerik Drew alias Rahel diperhatikan oleh Tommy yang diam-diam mengikutinya. Sesampainya di bar, Drew pun duduk di sebelah Julia. Dan karena memang pada dasarnya Julia ini ramah lur, dia pun mulai mengajak ngobrol duluan.
Julia menjelaskan jika dirinya datang ke bar karena merasa lebih nyaman menulis bukunya di sana. Saat itu Drew memperkenalkan dirinya dengan nama Drew, bukan Rahel, Lur. Dan Julia ingat jika dialah wanita yang bersama Sam 2 malam sebelumnya. Setelah itu Julia mengatakan jika dari matanya Drew, dia terlihat sangat bersedih. Julia pun memberikan kartu namanya agar Drew bisa berkonsultasi kepadanya karena Julia bekerja sebagai psikolog. Setelah itu datanglah seorang pria, sebut saja Boim, yang jelas dia tertarik dengan kecantikan Drew. Julia pun meninggalkan mereka agar bisa PDKT dan lanjut ngobrol-ngobrol dengan orang-orang di dalam bar, termasuk Robert, si pria berjenggot yang sempat papasan dengan Drew. Saat itu perhatian Drew lebih fokus mendengarkan obrolan Robert dan Julia ketimbang Boim yang jelas niatnya hanyalah nyosor. Akan tetapi tak lama kemudian Drew melihat berita di TV yang mana polisi sudah menemukan banyak tulang-tulang manusia di peternakan tempat biasa Drew mengubur mayatnya. Sketsa wajah Rahel juga sudah disebarkan sesuai deskripsi dari mbah-mbah tetangga di sana. Malam itu Drew harus secepatnya berganti tubuh sebelum didatangi oleh polisi. Dia pun pergi ke toilet untuk menghirup kokain agar mempercepat pembusukannya, lalu menggoda Boim untuk beraselole di rumahnya. Di lain sisi Tommy masih terus menguntit pacarnya Rahel yang membawa pria lain ke dalam mobilnya. Lalu sesampainya di rumah, hasrat duniawi Boim sudah diubun-ubun, sedangkan Drew masih terus menghirup kokain agar tubuhnya cepat membusuk. Karena dia tidak bisa pindah secara maksimal jika badannya masih belum rusak, ya kan Lur? Namun tubuh Rahel yang masih baru membuat Drew kesulitan membusukkan tubuhnya dan sekarang dia sudah kehabisan kokain. Karena Boim masih terus menggodanya, Drew yang emosi karena terus disosor pun langsung menyerangnya. Dan yang terjadi, Get off of me! Drew meluapkan semua emosinya dengan membunuh Boim. Setelah itu dia mengemasi barang-barangnya, berganti baju dan akan kabur dari kediamannya. Namun tetangganya keburu menemukan mayat Boim dan dia sudah menelpon polisi. Polisi pun sudah sampai di luar dan Drew berusaha tenang melewati mereka semua. Sampai akhirnya kedua polisi itu teringat dengan wajah Drew. Mereka pun mengejarnya dan untungnya Drew masih sempat bersembunyi di sebuah gudang. In this city couldn't find a needle in a bucket of needles. Pagi harinya tubuh Drew mulai membusuk dan tak lama kemudian Tommy pun datang dengan sangat emosinya karena pacarnya kabur tiba-tiba dan beraselole dengan lelaki tak dikenal. Tapi Drew tidak menggubrisnya, dia langsung menyerangnya dengan tongkat baseball dan meminta wanita itu segera kabur. Karena tidak mungkin Drew mengganti ke tubuh Tommy, yang mana dia pasti dimintai keterangan oleh polisi sebagai orang terdekat Rahel. Karena belum mendapatkan target baru, sementara tubuhnya juga sudah semakin membusuk. Sebelum dia benar-benar mati, Drew memutuskan untuk fokus mendekati Julia dan jujur kepadanya tentang siapa Drew sebenarnya. Namun saat menunggu di depan kantornya, Drew melihat Julia sedang bersama Robert yang hubungannya semakin dekat. Setelah ngobrol-ngobrol di warkop dan mereka pulang masing-masing, of course target Drew kali ini adalah Robert, ya kan? Begitu mengetahui kediaman Robert, Drew pun mengetuk-ketuk pintu apartemennya mengaku sebagai kurir paket dan langsung mengambil tubuh Robert. Who is it? Setelah mendapatkan tubuh Robert, Drew pun tahu jika Robert baru memulai PDKT dengan Julia. Lalu Drew menelpon Julia dan mengungkapkan rasa sayangnya, juga mengajaknya bertemu kembali, yang akhirnya mereka akan bertemu di rumah Julia. Setelah 1 tahun mencari rumahnya, kini Drew sudah menemukannya dan bisa menghabiskan waktu berdua bersama Julia. Mereka berdua pun mengobrol dengan hangat dan jelas ujung-ujungnya beraselole. Something familiar. Beberapa hari selanjutnya, Drew akhirnya merasakan hidup berdua bersama wanita idamannya.
Mereka pun sarapan bareng, membuat pohon Natal bareng, sampai jalan berdua nonton bioskop. Sebagai orang yang sudah bosan dengan kesendirian, Drew merasa hubungan yang sederhana seperti ini jauh lebih bermakna dan berdampak positif baginya dibandingkan dengan hubungan yang selalu berganti-ganti setiap Drew berpindah tubuh. Lalu ketika Julia berangkat kerja, Drew pun kembali ke kediaman Robert untuk membereskan jasadnya. Seperti biasa dia memuti salinya terlebih dahulu, tapi kali ini Drew membuang mayat Robert ke sungai. Betapa bahagianya hari-hari Drew bersama Julia, dan dia pun terus mengonsumsi obat penenang untuk memperlambat pembusukan tubuh. Eventually, I realized, at least as far as people go, I used to hate being alone. Then I just hated being alone. Kind of under the impression you don't get treated too often. The moments are what matter, and they're fleeting. Sementara itu, setelah belasan tulang belulang korban Drew terkuak oleh polisi, beritanya pun muncul di TV. Begitu juga dengan Rachel yang tadinya dianggap sebagai pelaku telah berubah menjadi korban. Karena sisa-sisa tulangnya juga ditemukan di sana, Drew pun terkejut melihat berita tersebut. Dia berusaha menenangkan Julia yang merasa takut karena beberapa korbannya sempat ngobrol dengan Julia. Selain itu, meski sudah rutin minum obat penenang, akhirnya tubuh Robert mulai muncul bercak-bercak hitam tanda pembusukan. Only 6 victims have been. Investigators found her remains. I recognized, identified, I spoke with them in the bar. Don't let anything bad happen to you. I promise. Karena badannya semakin lemah dan sudah terlalu lelah berpindah-pindah tubuh, Drew pun akhirnya memberanikan diri menceritakan tentang siapakah dirinya kepada Julia. Tapi dia ceritanya grotal-gratul lur, nggak runtut, nggak jelas juga, karena dia tidak mau wanita yang dicintainya pergi dari kehidupannya. Penjelasan Drew dimulai dari ketika dia masih kecil, yaitu di umurnya yang ke-12 pada tahun 1954. Saat itu untuk pertama kalinya Drew mengetahui kemampuan mengerikannya, dan tanpa sengaja dia membunuh ibunya sendiri lalu mengambil tubuhnya. Dia juga menceritakan setiap memakai tubuh seseorang, Drew akan memiliki memori orang tersebut, sedangkan Drew sendiri akan mati jika tidak mencari korban. Mendengar itu semua, pada awalnya Julia menganggap itu hanyalah omong kosong. Tapi Drew terus mengatakan jika semua penjelasannya memang benar-benar terjadi. Dan dia akhirnya mengungkapkan bahwa suami Julia, yaitu Richard, ternyata adalah Drew lur. Richard adalah salah satu korban yang dibunuh dan diambil tubuhnya oleh Drew, serta dikubur di peternakan seperti korban lainnya. Maka dari itu dia meninggalkan Julia begitu saja karena Drew harus segera berganti tubuh. Namun ketika berada di tubuh Richard, Drew merasakan cinta yang begitu mendalam kepada Julia. Bahkan untuk meyakinkan Julia dirinya adalah Richard, Drew bisa memberitahu apa lagu kesukaannya. Akan tetapi Julia menganggap Drew tak lebih dari sekedar pembunuh berantai mengerikan yang mengetahui banyak informasi tentang Julia dari suaminya Richard yang mungkin dulu telah disekap dan akhirnya dibunuh. Sambil ketakutan, Julia pun bertanya siapakah Drew sebenarnya, atau apakah dia sebenarnya. Drew sempat membaca kisah legenda sebuah suku yang membicarakan tentang sosok skinwalkers yang bisa berubah ke tubuh orang lain. Namun Drew juga tidak tahu kebenarannya dan mengapa dia mendapatkan kemampuan tersebut. When I was 12 years old, I was responsible for 1954. That's what I am. It's somebody else. Nico, I'm really not making. I'm gonna go home. The love that he felt for you, the love that your husband felt for you. You know something about Richard? The one north is the one on Walker's. People who take not getting this. Why aren't you? Why would you? Julia yang semakin ketakutan pun langsung mengambil stun gun-nya dan memaksa Drew agar membiarkannya pulang. Tapi Drew menahannya dan meminta Julia untuk mengerti keadaan dirinya karena Drew sangat mencintai Julia. Semakin Drew mendekatinya dan mengungkapkan rasa cintanya, justru membuat Julia semakin ketakutan dan menganggap Drew adalah sosok yang aneh juga mengerikan. Sampai akhirnya Julia menyetrum Drew dengan stun gun-nya lalu memukulnya berkali-kali. Namun naasnya, Drew yang tidak mau membalas tanpa sadar memegang kedua tangan Julia untuk menahannya dan I love you, and I'm Kidding me? Your husband's not there. Stop! Jesus. Right there! I hurt you. Jesus, Julia, I love you.
Drew pun begitu terpukul dan depresi karena dia telah membunuh wanita yang sangat dicintainya. Rasa bersalah tersebut dan agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan, Drew pun akan mengakhiri hidupnya. Kali ini Drew tetap bertahan di rubuh Julia sampai tubuhnya membusuk dan mati. Akan tetapi why am I not dead? What am I? ya, ternyata Drew terlahir kembali menjadi dirinya sendiri di usianya yang tentu sudah tua, Lur. Di kesendiriannya Drew pun teringat dengan rasa bersalahnya karena telah membunuh ibunya sendiri. Drew yakin jika rasa bersalah itulah yang membuat Drew terus mencari cinta yang tulus seperti sosok ibunya. Sampai akhirnya dia menemukannya di tubuh Richard yang begitu dicintai oleh Julia. Namun rasa bersalah itu berubah menjadi obsesi yang malah menjatuhkan banyak korban. Termasuk diri Drew sendiri, Lur. Karena dia terus berpindah dari satu orang ke orang lainnya yang perlahan-lahan merusak mentalnya. Hanya untuk bisa bertemu dengan Julia kembali. Try to be better, but the guilt lives on as a whisper building. As we make leave echoes, Carrie always lives on. You never really knew who you were. Buyar, film yang cukup bagus dan menarik ya kan, Lur? Bayangin aja ente jadi kayak si Drew. Ya awal-awal mungkin memang seru ya. Nyoba tubuh si A, nyoba tubuh si B, si C, si D gitu, Lur. Tapi kalau udah bertahun-tahun, wah jadi gendeng yang ada ya kan. Jadi pesan moralnya apa, Lur? Stop narkoboy. Karena itu bisa merusak fisik dan mental kalian. Assalamualaikum.